Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang merawat burung murai batu ini harus mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu seperti apa teman-teman semua supaya kita sukses dalam memelihara burung murai batu? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang merawat burung murai batu ini. Kita harus mempunyai tujuan. Tujuan kita memelihara burung murai batu ini apa? Nah, pertama tujuannya itu burung murai batu untuk gacoran di rumah, untuk teman ngopi atau bunyi-bunyian di rumah. Nah, yang kedua, burung murai batunya ini tujuannya ini untuk digantangan. Nah, ini yang kedua, kita harus kenalkan digantangan. Yang ketiga, tujuan burung murai batunya ini untuk diternak, untuk dibreeding, untuk dikembangbiakan. Nah, di sini kita harus mempunyai tujuannya supaya kita sukses dalam memelihara burung murai batu. Nah, kalau misalkan burung murai batu kan keinginan seseorang itu gacor di rumah, terus juga di gantangan dia juga bagus, juara, gacor dan lain-lain. Nah, di sini kita tidak bisa memaksakan burung murai batu kita untuk kedua-duanya. Karena kadang-kadang dia gacor di rumah, tapi di gantangan dia diem dan sebagainya. Nah, kadang-kadang di rumahnya dia jarang misalkan ngukluk-ngukluk doang, tapi di gantangannya dia mengeluarkan isian, bongkar isian dan sebagainya. Nah, di sini kita harus memilih salah satu. Yang kita pilih mau buat rumahan atau buat gacoran. Karena kadang-kadang ya kalau misalkan dia gacor di rumah, kita gantangkan, dia kurang bagus, ada juga yang seperti itu. Karena di rumah ini, burungnya ini supaya gacor, itu kita harus menaikkan birahinya. Untuk membongkar isiannya, dia birahi sama emosinya itu harus tinggi supaya dia gacor banget di rumah. Nah, di keluaran isian. Nah, kalau misalkan kita naikkan tinggi birahinya, rawatan hariannya, nah di gantangannya dia bisa ngelowo, dia bisa ngejar lawan, dia tidak mau bongkar isian, dia cuma pasang badan tidak mengeluarkan isian. Karena kita harus naikkan birahinya di rumah ini untuk gacor. Nah, ini untuk tujuannya kalau misalkan di rumah ya, di rumah ini pastikan birahinya kan tinggi karena kita menuntut dia gacor. Nah, kalau misalkan di gantangan, burung murai batunya ini kita harus setting dengan cara dia stabil antara birahi sama emosinya. Yang penting dia tidak mengembangkan bulu saja ya, walaupun dia cuma bunyi sekali-sekali, misalkan sehari cuma berapa kali itu udah bagus, dia tidak mengembangkan bulu juga. Nah, makanya berbeda. Nanti kalau misalkan tujuannya buat di rumah, nanti kita bawa ke gantangan, sering dia tidak kerja, tidak maksimal karena tenaganya juga udah dihabiskan di rumah. Nah, makanya kalau misalkan buat rumahan burung murai batunya sudah, biarkan dia untuk teman ngopi, untuk gacor-gacoran di rumah. Nah, buat di gantangan, kita harus menyeting dia buat gantangan, bukan buat rumahan gacoran-gacoran di rumah. Karena kan kalau gacoran di rumah juga, dia harus dibuka kerodongnya. Kalau di kerodong kan kadang-kadang dia tidak bunyi ya, harus dibuka, harus diablak. Nah, kalau buat gantangan kadang-kadang kan kita untuk menaikkan emosinya kita harus kerodong, full kerodong. Itu untuk mengistirahatkan dia di rumah. Makanya di sini dalam memelihara burung murai batu ini kita harus mempunyai tujuan untuk gantangan atau untuk rumahan. Nah, di sini antara satu yang kedua ya. Jadi kita harus memilih yang mana dulu teman-teman semua tujuannya.
Karena kita tidak bisa memaksakan burung murai batu kita itu maksimal di rumah dan maksimal di gantangan. Nah, ini yang pertama sama kedua. Jadi kita harus mempunyai tujuan buat di rumah atau buat di gantangan. Nah, yang ketiga. Ini kita harus mempunyai tujuannya. Apakah burung murai batu ini untuk diternakan, untuk di breeding? Karena kan di ternakan ini kita harus menggunakan full extra pudding. Jadi birahinya akan naik, birahinya akan tinggi. Makanya burung murai batu yang cabul karena birahi, terus dia ngelowo, itu bagus kalau misalkan buat diternak. Karena itu birahinya udah lumayan tinggi. Dia matok-matokin bulu, kadang-kadang ada yang birahinya tinggi seperti itu, matok-matokin ornamen, itu dia bagus untuk diternak. Makanya di ternak ini harus kita naikkan birahinya, daripada yang di rumah tadi kan harus up birahinya supaya dia gacor di rumah. Nah, untuk kawin kita harus naikkan juga, makin tinggi lagi birahinya. Makanya kalau misalkan burung murai batunya ini yang pertama untuk gacoran di rumah, kita siapkan gacoran di rumah, atau misalkan buat di gantangan, kita harus siapkan di gantangan. Untuk di breeding ini kita harus siapkan. Kalau misalkan burung murai batunya ini mau di breeding, niat kita udah breeding, ya udah di breeding. Jangan kita gantangkan. Nanti ada permasalahannya banyak kalau misalkan kita gantangkan juga. Dia udah di breeding lama, dia udah kawin sama betinanya. Kadang-kadang kita gantangkan ini kan, di gantangan ini dia naik emosinya, tarung, jiwa tarungnya naik, jiwa fighternya naik. Apalagi burung-burung murai batu yang fighternya tinggi. Nanti kalau misalkan kita masukkan, kita tidak redam dulu, dia akan bisa melawan betina, ngebantai betina juga bisa. Nah, di situ jadi dia kan kalau digantangan kan dia tarung emosi dan sebagainya. Dia nanti akan pelampiasannya ke betinanya. Makanya burung murai batu ini sebaiknya kita harus mempunyai tujuan merawatnya. Karena tujuan ini sangat penting dalam merawat burung murai batu. Kita tidak bisa memaksakan burung murai batunya ini kerja di gantangan, terus kerja di gantangan, di rumahan gacor, buat breeding juga bisa. Dalam tiga ini agak susah, karena setiap burung itu berbeda-beda ya teman-teman semua ya, berbeda-beda. Dan setiap burung juga ada maksimalnya, dia gacor maksimalnya seperti apa. Nah, makanya kita harus mempunyai tujuannya dalam memelihara burung murai batu ini. Karena setiap tujuannya itu berbeda-beda. Kalau misalkan di rumahan kita bisa naikkan birahi, vitamin dan lain-lain. Kalau di gantangan dia harus dia tidak mengembangkan bulu, sudah cukup kalau misalkan buat di gantangan. Karena setelan gantangan ini harus konsisten ya, harus konsisten. Dan yang ketiga ini untuk breeding. Nah, untuk breeding ini dia sebagusnya khusus untuk breeding. Karena nanti berbahaya untuk betinanya. Nanti akan ada permasalahan kalau misalkan yang di dalam ternak ini kita gantangkan. Tapi kalau misalkan dari ternak nih, awalnya ternak supaya menyembuhkan cabut bulunya dan sebagainya, terus kita mau gantangkan, ya udah cabut aja sekalian, jangan dimasukkan lagi. Kalau misalkan ya seperti itu aja lebih bagus teman-teman semua. Kalau misalkan ini kita mau gantangkan nih burung yang di dalam ternak, ya udah kita gantangkan tapi jangan dimasukkan lagi. Dan kita harus meredam fighternya dia supaya dia berkurang. Dia menurun fighternya, menurun kegalakannya, emosinya menurun teman-teman semua. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang burung murai batu. Merawat burung murai batu ini harus mempunyai tujuan. Yang terpenting itu tujuan kita buat gacoran di rumah, kita rawat rumahan, kita naikkan birahinya supaya gacor dan dia bongkar isian. Kalau di gantangan dia cukup tidak mengembangkan bulu. Kalau di ternak kita naikkan lagi birahinya supaya ada birahi kawinnya. Nah, oke teman-teman semua, itu aja pembahasan kita tentang burung murai batu. Kita harus mempunyai tujuannya. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan
komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Jika teman-teman semua tidak terbaca ya di dalam kolom komentar, bisa WhatsApp saya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Salam sukses semua, semoga sehat selalu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.